الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عرب. Cara selanjutnya, hikmah halal bihalal sekaligus doa oleh Ustaz Kiai Muda Haji Asmar Lampung, SHI, SOS, MSI, MM, Dai TV1 memang beda. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPRMI termasuk organisasi tertua di Indonesia yang telah mencetak anak-anak pengaji dari dulu. Ya, saya dulu mengaji, logo ini sudah ada di buku Iqra yang saya baca, logo Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Jadi mudah-mudahan pengurus-pengurus PKPRMI dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan di sini yang tentunya ikut andil sangat besar, yaitu seluruh jajaran organisasi kepemudahan dan organisasi masyarakat. Banyak sekali logonya, saya tidak tahu, ada KPK, ada PAS-PAS, ada Ansor, macam-macam. Di atas ada pejuang subuh. Ya. Kalau orang sudah jadi pejuang subuh itu dia orang terkaya di dunia, Pak. Karena Nabi menjamin, tahukah kamu orang yang menguasai dunia ini? Rak'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Yaitu orang yang menghidupkan 2 rakaat sebelum subuh, bukan sholat subuhnya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Jadi semua pejuang komunitas subuh ini sudah pasti masuk surga. Amin. Insyaallah. Jadi bersyukur kita bergabung bersama komunitas-komunitas penduduk surga. Amin. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Insyaallah saya tidak panjang lebar. Bantai adalah salah satu daerah muttaqah, tanah tua di Indonesia. Saya baca sejarah tahun 500 Masehi, Bantai ini sudah ada. Jadi salah satu daerah kerajaan tertua di Indonesia itu adalah Bantai. Bantai dibentuk dengan penyucian hati. 7 hari pertama Raja Bantai untuk mengangkat raja, mengangkat pemimpin, dan itu dibentuk berdasarkan pertapaan dan penyucian hati. Kesucian hati inti daripada Islam. Tidak ada keselamatan seseorang kecuali dia mensucikan hatinya. Maka Al-Quran mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Selamatlah orang yang menyucikan hatinya, membersihkan hatinya, wa qad khaba man dassaha, celaka orang yang mengotori hatinya. Jadi dia itu mau ustaz, mau habis Quran, kalau kotor hatinya tidak bisa masuk surga. Tidak ada jalan. Jangankan habis Quran, jangankan ustaz, jangankan ahli ibadah, Pak. Seorang sahabat namanya Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Ibnu Muljam hafiz Al-Quran pertama dari kalangan sahabat. Ada 10 sahabat dijamin masuk surga. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
dan di antara para sahabat yang dekat dengan Rasulullah ada Ibnu Muljam. Ibnu Muljam di antara sahabat dialah yang paling cerdas, pertama kali menghafal Al-Quran 30 juz yang belum disusul oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Akan tetapi Ibnu Muljam sudah hafal Al-Quran. Ibnu Muljam pada saat Imam Ali diangkat sebagai khalifah, dia cemburu. Apa kecemburuannya? Saya ini yang pertama hafal Quran. Bicara ilmuku lebih tinggi. Bicara umurku lebih tua. Kenapa dia jadi khalifah, sedangkan saya lebih tua, lebih cerdas, lebih pintar daripada dia. Akhirnya Ibnu Muljam dengan kecemburuannya di saat Ali diangkat jadi pemimpin, matengani masa pajak. Pada saat dia sedang sholat, Imam Ali karramallahu wajhahu, dia ambil pedangnya, dia tebas lehernya Imam Ali, meninggal dunia karena hatinya yang kotor, hatinya yang busuk. Akhirnya Rasulullah mengatakan Ibnu Muljam masuk neraka khalidina fiha, selama-lamanya di dalam neraka. Habis Quran pertama dari kalangan sahabat. Maka dari itu di dalam forum yang cerdas ini, forum di mana kita semua ini adalah cerdas intelektual, saya ingin menyampaikan hati-hati dengan kecerdasan intelektual kita. Kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual, karena begitu banyak orang gelarnya berderet, kecerdasan intelektualnya luar biasa, tapi hatinya kosong dari nurani. Dia tidak dekat dengan Tuhannya karena hatinya tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ya. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, simahu fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda orang yang selamat, tanda-tanda orang yang beriman, di wajahnya itu ada tanda. Fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda sujud di muka. Ada yang bilang sekarang tanda sujud itu hitam di lidah. Itu bukan tanda sujud, itu tanda sajadah. Ya. Jadi ini bukan bekas sujud, bekas sajadah. Bekas sujud di mana? Ada pada perilaku dan perbuatannya. Kalau hitam tidaknya, perbuatannya tidak baik, hitam tidaknya tapi suka mencela sesama, hitam tidaknya tapi dia senang menceritakan kejelekan orang lain, berarti itu hanya bekas sajadah di lidahnya, tapi tidak ada bekas sujud pada dirinya. Baik. Di mana letak bekas sujud? Di dalam hati. Hati kita. Orang yang selamat, yang suci hati. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita belajar di sekolah, kita belajar di sekolah, itu mencerdaskan intelektual. S1, S2 itu intelektual. Tapi kalau kita sholat, mencerdaskan spiritual. Ya. Jadi banyak orang cerdas otaknya tapi tidak cerdas spiritualnya. Kenapa banyak orang semakin tinggi sekolahnya, semakin jadi kejelekan orang, urusi kejelekannya orang. Dia ingin naik tapi menjatuhkan orang. Karena mereka cerdas intelektual tapi tidak cerdas spiritual. Dan inilah yang banyak terjadi hari ini, Pak. Banyak sekali dalam kehidupan kita. Ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini parah. Kalau orang yang beli mobil, dia yang beli mobil. Orang beli motor, dia berlari seperti motor. Tetangganya naik haji, dia masuk rumah sakit haji. Kenapa? Hatinya yang bermasalah. Kalau hati bermasalah, tidak akan pernah ada ketenangan. Seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, yang manakah fatwa yang harus saya ikuti? Sudah banyak pendapat sekarang, sudah banyak pemahaman sekarang. Semua mengaku pengikut Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi mengatakan, istafti qalbak, ikuti fatwanya hati. Berapa kali Rasulullah katakan? Salah sama 3 kali. Istafti qalbak, ikuti fatwanya hati.
ikuti pendapatnya hati, ikuti kata hati. Kalau yang kau ikuti dari fatwa hatimu membuat kamu tenang, itulah kebaikan. Tapi kalau membuat kamu tidak tenang, itu keburukan. Meskipun semua orang berfatwa mengatakan itu adalah keburukan. Sekali lagi, Rasulullah bersabda, ikuti kata hatimu. Kalau hatimu berkata itu baik dan membuat kamu tenang, itulah kebaikan. Tapi kalau membuat kau gelisah, itu kejahatan. Meskipun semua orang mengatakan itu adalah sebuah kejahatan. Begitulah Rasulullah mengajarkan kita mengikuti kebenaran. Orang tua dahulu banyak ditembak tidak kena peluru tidak tembus. Banyak diparahi tidak termakan parah. Satu pendapat yang dia pakai, istabqi qalbak, hati ini harus diikuti. Maka dei obie totro kuli temalengkam. Tidak ada meleset sedikit pun dari keyakinan bila kita berdiri dalam kebenaran. Itu konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikejar oleh orang kafir ribuan, bukan ratusan. Rasulullah singgah berteduh di bawah pohon. Rasulullah kecapean, Rasulullah tertidur. Datang orang kafir yang mengintai itu membawa pedang yang sangat tajam. Dia tancapkan di lehernya Rasulullah. Ya Muhammad, langsung terbang Rasulullah. Siapa yang akan menolong kamu? Pedang sudah ada di lehernya. Rasulullah memejam mata, menghirup napasnya dalam-dalam, kemudian mengucap satu kalimat saja, Allah. Tidak ada yang menolong kecuali Allah. Merinding tangan orang kafir, terjadi pedang. Langsung Rasulullah mengambil pedang itu dan menancapkan ke lehernya. Siapa yang akan menolong kamu? Seketika itu mengatakan, tidak ada yang bisa menolong kecuali Muhammad, karena pedang sudah di tangan Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, yang menolong adalah Allah. Kalau kamu yakin, ucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada saat ini. Seketika orang kafir bersyahadat. Itu kekuatan keyakinan. Cuma dengan pedang dakwanya Rasulullah, orang kafir masuk Islam. Kalau sekarang sudah banyak sekali ini ayat apa? Dakwanya sudah luar biasa, tapi isi dan maruah dari dakwah tidak sampai. Kenapa? Karena dakwah hari ini dianggap hebat, kalau bikin orang ketawa. Tidak lagi jalan dibantai ustaz kalau tidak bisa bikin ketawa. Ya. Kalau tidak bisa bikin ketawa, orang tidak bisa masuk TV itu ustaz. Setan sekarang sudah banyak masuk ke masjid. Ya. Tidak ada itu setan di bar. Tidak ada itu setan di tempat maksiat, tempat minuman keras, tidak ada. Kenapa? Bilang setan buat apa tinggal di sini, anggota semua. Lari kemana setan? Lari ke masjid. Makanya banyak di masjid tidak apa bohong. Betul tidak? Ini Pak, komunitas ustaz, satu komunitas ini, satu komunitas ini. Wih, baku celah-celah, baku ngomong sembarang. Untuk apa kau ini kejar surga? Aku kejar amplop. Saya sering katakan ustaz itu Pak, yang menyebabkan bertikai bukan perbedaan pendapat, tapi rata-rata bertikai karena perbedaan pendapatan. Nggak tahu sama ustaz, ini yang jadi masalah. Bukan perbedaan pendapat yang jadi masalah, perbedaan pintar semua. Ini yang pertama Pak, sucikan hati. Perbedaan jangan sampai membuat kita rusak. Perbedaan itu adalah sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Kata Allah, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Hadis qudsi. Saya punya keinginan, engkau punya keinginan, keinginan Allah juga yang berlaku dalam kehidupan kita. Artinya Allah yang menginginkan kita berbeda. Jangan mempaksakan perbedaan. Rasulullah saja menginginkan pamannya bersyahadat untuk masuk Islam, sampai mati dia tidak masuk Islam. Bahkan ditegur oleh Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa memberi hidayah yang kau inginkan. Wa yahdi man yasha. Yang memberi hidayah adalah saya. Yang saya inginkan, yang saya kehendaki, itu saya beri hidayah. Apalagi kita ustaz. Jangan kau paksakan orang, doakan yang baik-baik. Pamannya sendiri Rasulullah tidak bisa diislamkan. Istrinya sendiri Nabi Nuh tidak bisa islamkan. Ya? Jadi jangan mau dipaksakan keinginan Anda. Tugas Anda membersihkan hati. Bagaimana hatimu bersih? Tidak suka mencela orang, tidak suka mengkafir-kafirkan orang, tidak suka menjelek-jelekkan orang, maka Anda adalah orang yang beruntung.
Ini Pak. Bu. 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 Ada di sini suka cerita jalin orang? Hah? Ada di sini suka fitnah orang? Tidak ada ini. Tidak ada, tapi tadi saya duduk di sini, saudara mendengar berbisik, dia itu ustaz, kenapa tinggi sekali sombongnya? Tidak suka dari cerita jalin orang. Nah, sedangkan ustaz kalau duduk di belakang sudah berbisik, Pak. Ini yang bikin susah saya. Ya, suka mengurusi urusan-urusan orang. Ya,